dengan majelis kita ini ya, majelis yang sangat mulia ya. Bahkan ada memang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan ya, ada malaikat yang memang khusus diutus oleh Allah untuk mencari majelis-majelis seperti ini di muka bumi ya. Saking mulianya majelis Al-Qur'an itu, ada malaikat khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Namanya malaikat tubuh ya. Dia itu tugasnya hanya mencari orang-orang yang bermajelis seperti ini, orang yang mempelajari Al-Quran ya. Jadi malaikat itu tugasnya seperti itu. Malaikat itu ya, khusus untuk orang-orang yang belajar atau mempelajari Al-Quran ini ya. Saking mulianya namanya Al-Quran ya. Makanya dalam surah Al-Waqi'ah ya, ayat 75 sampai 77 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, nantinya di akhir ayat di situ, innahu laqur'anun ya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Allah sendiri mengatakan di surat ayat. Bahkan di ayat lain ya, di surah Al-Insyiqaq ya, di surah At-Tariq ya, sering kita dengar ya, innahu laqawlun fasl. Al-Quran ini bukanlah tempat untuk bercanda tawa, tapi Al-Quran ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sumber kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah As-Zukhruf ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Artinya sungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan ya. Kemuliaan besar bagi kata Allah Subhanahu wa taala dan bagi kaummu ya, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban ya. Seperti yang kita jelaskan tadi dalam tafsir, bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk apa yang kita pelajari dari Al-Quran ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Al-Quran ini adalah suatu kemuliaan besar bagi ya, dan bagi kaum, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawabannya ya. Umar bin Khattab berkata ya, Umar bin Khattab pernah berkata bahwasanya, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin ya, akharin. Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda ya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ya, dan merendahkan lainnya juga dengan Al-Quran ya. Jadi maksud Nabi di sini adalah sebuah kaum itu akan mulia dengan Al-Quran ya. Coba kita tengok kisahnya Taif ya. Pernah dengar kisahnya Taif ya? Yang dulu waktunya Nabi berdakwah ini, Nabi sempat dilempari batu ya. Sempat berdarah muka Nabi pada waktu itu ya. Berdakwah ke sana. Nanti sana rata-rata orang jahiliyah ya, maklum orang jahiliyah yang tahu apa itu Islam ya. Makanya Rasulullah pada waktu itu hendak berdakwah, justru apa yang Rasulullah dapatkan, justru dibuli, dilempari batu sampai berdarah-darah muka. Bahkan diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Malaikat bunuh namanya ya, mengutus kepada Rasulullah. Bahwasanya wahai Rasulullah, katakan saja apa yang engkau inginkan pada hari ini. Kalau engkau ingin artinya membalas ya kepada masyarakat saat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu. Silakan apa yang engkau inginkan kepada masyarakat saat ini ya. Kalau engkau ingin dia diazab, maka kami akan mampu ya merapatkan kedua gunung ini untuk membunuh mereka atau mengasap mereka. Karena daerah Taif pada waktu itu banyak gunung-gunung di sebelah ya. Hanya malaikat ini berniat ya, ketika seandainya saja Rasulullah meminta pada waktu itu untuk mereka diasap, maka mereka akan diasap oleh malaikat. Tetapi apa kata Rasulullah? Tidak ya. Inilah akhlak Rasulullah, adabnya Rasulullah. Begitu mulia hatinya ya. Dia tidak meminta masyarakat Taif ini untuk diasap. Tetapi apa yang dia minta, Rasulullah, jangan engkau lakukan seperti itu Muhammad. Ya. Saya berharap nanti suatu saat masyarakat Taif ini ada 1-2 keturunannya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi sekarang, Taif ini ya,
Makanya kalau kita ke Mekah itu, ya, dia itu di sana penghafal, artinya penyalur ya, penghafal Al-Quran terbanyak di sana. Masya Allah ya. Di sana di Taif, salah satu daerah yang menghasil penghafal Al-Quran terbanyak di sana. Ya. Dia yang menyalurkan ke Mekah ke Madinah, rata-rata orang di sana adalah menghafal Al-Quran. Ya. Ini adalah wujud dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahasanya mungkin nanti ya sepeninggalku ada satu dua orang yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya bukan hanya menyembah, tetapi mereka menjadi turun-temurun penghafal Al-Qurannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inilah salah satu kisah bahasanya ya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ya, dan menghinakan atau merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Ya. Sama juga dengannya di negara kita ini. Kalau masalah kekayaan kita sudah jelaskan. Mungkin negara kita yang paling terkaya. Ya. Bahkan dikatakan ada lagunya. Apa itu lagu? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kayu dan batu jadi tanaman ya. Indonesia ini adalah tanah surga. Kebayang deh dikatakan tanah surga. Tapi apa yang terjadi? Masih banyak masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan. Ya. Belum ada yang artinya semua rata menjadi orang-orang yang makmur. Ya. Padahal semua ada di sini. Apa yang tidak ada di Indonesia? Gasnya ada. Ya. Semua yang kita cari ada. Mungkin ikan ada. Ya. Hutang-hutangnya ada. Yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya. Ada semua di Indonesia. Nikel ada. Ya. Itu makanya ada lagunya tongkat kayu dan batu Jadi tanaman. Makanya dikatakan tanah surga. Karena memang semua fasilitas, semua sumber daya di Indonesia ya. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman di surah Al-A'raf ya, walau anna ahlal qura ya, seandainya seluruh penduduk bumi atau suatu negara, suatu kampung bertakwa kepada Allah, ahlal qura ya, fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh kami akan datangkan keberkahan dari langit maupun bumi ya, seperti ketika kita bertakwa ya. Tapi apa yang terjadi ya, di negara kita masih banyak orang yang miskin, mungkin karena seperti itu kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan negara Arab Saudi, kalau banyak sana ya minyak aja satu di minyak Ustaz, tapi kaya raya. satu di sumber daya di sana, minyak sana ya. Yang lain adalah gunung tandus ya, dan tidak ada pasir semua, tapi mereka itu bisa hidup makmur. Setiap azan langsung tutup toko. Tanya orang yang Terima aja. miskin, Kalau azan tutup toko tuh. rumahnya mungkin Toko. ajar ya, orang paling miskin di Arab Saudi kata. Tapi betul itu aja kan kalau azan tutup toko semua. Di rumahnya ada mungkin Pergi sholat di masjid ajar, cuma ya. biar pengusaha. Setelah lagi di bulan Ramadan di sana, orang-orang yang pernah ke sana ustaz-ustaz kita itu biar tidak pernah ganggu semua. menyimpan ilmu bahwasanya ketika bulan Ramadan mereka semua bingung siapa yang mau dikasih ini yang buka puasa, karena semua di sana rata-rata orang mencari orangnya ini buka puasa ya, tapi makmurnya di sana orangnya seperti itu. Jadi Allah itu mengatakan sini Rasulullah bersabda bahwasanya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ya, dan merendahkan yang lainnya juga dengan Al-Quran. Nah, kalau kita berpaling dari Al-Quran ya, nah kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa bentuk-bentuk kemuliaan di sini yang bisa kita jelaskan ya? Yang pertama itu ya, kita akan coba ya angkat dari ini. Pertama, malam diturunkannya Al-Quran ya. Siapa yang tahu malam apa itu diturunkan? Nuzul Quran. Malam keberapa Pak? Malam keberapa? Malam ganjil. Malam sekarang tahu. Malam diturunkannya Al-Quran. Malam ke-21. Malam ke-17. Betul. Yang Malam ya, ganjil. Karena kita yakini adalah 17 Ramadan. ya, Ya gua Pak Ulma. 17 apa? Ramadan. disebut malam apa? Nuzul Al-Quran. Ada lagi yang lain. Sering kita baca ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa ini? Kayak saja.
Jadi malam ketika diturunkannya Al-Quran menjadi malam sebaik-baik malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Tidak pernah ada malam yang mengalahkan ini. Ya. Malam Lailatul Qadar. Yang artinya khairun min alfi syahr. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Masya Allah. Jadi satu malam saja, ya, malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar itu, maka itu ketika kita dapatkan malam itu maka lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari 84 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanallah. Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita temui ya di bulan yang akan di bulan ini ya. Mudah-mudahan kita semua bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malam ini. Amin. Ya. Malam yang sebaik-baik malam. Tidak ada yang pernah kalahkan malam ini. Malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Ya. Apa makna diturunkannya malam ini? Ya. Karena umur kita umat Rasulullah ini sangat pendek, ya. Sangat pendek. Kita tidak bisa menjangkau umur-umur umat terdahulu, ya. Termasuk kekuatan mereka dalam beribadah. Ada yang diberikan umur 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Umat Nabi Nuh. alaihissalam, ya. Mereka itu dalam beribadah tidak akan pernah kita kalahkan, ya. Karena kekuatan fisik mereka semua besar-besar badannya juga, ya. Mereka semua panjang-panjang umurnya, ya. Makanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup tinggi, ya. Beda dengan kita pada hari ini. Makanya kita sebagai umat Rasulullah diberi malam yang spesial, ya, yang tidak bisa didapatkan oleh umat terdahulu, yang namanya malam Lailatul Qadar, ya. Artinya ketika kita mendapatkan malam ini, ya, maka kita itu seakan-akan beribadah 84 tahun, ya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis, marilah malam-malam ini di 10 malam terakhir, di malam-malam Ganjil. ya. Bukan berarti malam-malam ganjil itu baru beribadah. Karena awalnya di sini dikatakan di 10 malam terakhir. Makanya cari ya di malam 21 sampai seterusnya, malam 20 sampai seterusnya, sampai selesai bulan Ramadan. Insyaallah kalau kita beribadah di malam itu kita akan diganjar seperti orang yang beribadah 84 tahun, ya. Jadi kalau 10 tahun ki dapat Lailatul Qadar kali 84 berapa, ya? Maka otomatis kita akan mengimbangi umat-umat terdahulu, ya. Inilah keistimewaan umat Rasulullah yang tidak dimiliki oleh umat-umat, ya. Satu kali saja kita beribadah di malam Lailatul Qadar, kita dapat malamnya maka kita akan beribadah 84 tahun, ya. Makanya dalam ada kisah ya, kisah Tauhid, ada kita dengar di bulan Ramadan ini ya. Bahwasanya ada dulu sahabat ya bermimpi ya, bahwasanya dua orang sahabat ini adalah satu sahabat yang sangat serius dalam beribadah, ya. Bahkan sahabat ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak tanggung-tanggung ketika ada panggilan perang, beliau keluar berperang. Dan akhirnya mati dalam keadaan perang, artinya mati syahid, ya. Kemudian yang kedua ini, ya, sahabat ini adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Hanya kita ini tidak begitu besar di amalannya, sholat juga, tapi tidak kaya sahabat yang satu ini. Tetapi sahabat yang kedua ini dia masih hidup setahun setelah kematian ya, sahabat yang mati dalam perang ini. Dan dalam itu beliau ya, sahabat ini dilihat ya, ketika memasuki surga ya, siapa yang dulu masuk? Orangnya sahabat ini yang 1 tahun kemudian baru meninggal, ya. Kemudian terdengar cerita ini kepada Rasulullah, ya. Mimpi ini kepada Rasulullah terdengar. Heran semua sahabat, kenapa bisa? Ya. Padahal sahabat yang satu ini mati dalam keadaan perang, mati syahid, ya. Otomatis dia mendapatkan surga. Tetapi dalam kenyataan mimpi ini sahabat yang lain, sahabat yang hidup setelah matinya sahabat ini setahun kemudian, justru dia lebih dulu masuk surga. Padahal amalannya biasa-biasa, kayak kita ya. Dia tidak ikut berperang bagaimana, ya. Biasa-biasa ibadahnya. Tetapi dia yang dulu masuk surga. Kemudian Rasulullah menjelaskan ketika mendengarkan berita ini, bahwasanya apakah engkau tidak tahu bahwasanya sahabat yang hidup setahun setelah ini mereka mendapatkan bulan Ramadan, ya. Tentunya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan.
ya. Bahkan seluruh amalan-amalan kita itu lipat ganda. Salat sunnah, salat wajib, pahalanya bahkan lebih dari itu. Ya. Mereka juga mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya sahabat ini yang sebelumnya masih hidup, dia yang dulu masuk surga karena dia mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan yang tidak didapatkan oleh sahabat yang meninggal ini dalam perang. Ya. Itu salah satu bentuk kemuliaan bulan Ramadan ya, yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Itu yang pertama ya, malam diturunkannya Al-Quran ini menjadi sebaik-baik malam, namanya Lailatul Qadar ya. Seperti di surah Al-Qadar sering kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Itu yang pertama diturunkannya menjadi sebaik-baik malam ya. Ya. Jadi Lailatul Qadar ini bukan hanya sebatas pahala ya atau ganjaran sebanyak saya katakan kita beribadah 84 tahun, tapi banyak di dalam yang diurus ya. Makanya di situ ada khairun al-fisyahr, sebaik-baik bulan ya, sebaik-baik malam. Tapi di surat lain ya penjelasannya di situ bahwasanya ini malam Lailatul Qadar, siapa yang mendapatkan itu maka termasuk takdir kita ya, takdir buruk yang ada dalam catatan itu akan diubah di malam Lailatul Qadar barang siapa mendapatkannya, termasuk takdir buruk kita apa yang akan menimpa kita pada tahun-tahun berikutnya atau bulan ini ya, itu akan diganti semua dengan kebaikan ya. Maksudnya di situ ayat yang diurus pada waktu itu oleh malaikat ya, bukan hanya tentang kemuliaan beribadah di malam itu, tapi banyak juga termasuk takdir kita semua di situ akan diubah. Takdir yang buruk yang akan menimpa kita semua itu akan diubah ya oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Masih banyak lagi. Itu yang pertama ya. Kemudian tadi malamnya malam diturunkannya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi sebaik-baik bulan. Bulan apa lagi? Bulan Ramadan. Ya. Fokus. Bulan Ramadan. Ada yang lebih baik dari bulan Ramadan? Tidak ada. Jadi biarpun Muharram ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ya, rasanya ada 4 bulan haram ya. Sya'ban juga ya, ada Muharram, apa itu lagi? Zulhijjah ya, apa lagi? Pokoknya ada 4 bulan ya, surat Tauhid. Ya. Tapi tidak disebutkan di situ bulan Ramadan. Ya. Bulan kita berpendapat bahasanya saking mulianya bulan Ramadan ini, karena 4 bulan yang disebutkan dalam Tauhid ini tidak ada di situ. Artinya Ramadan jauh lagi lebih mulia. Ya. Makanya bulan yang diturunkan Al-Quran ini sebaik-baik bulan, tidak ada yang mengalahkan. Bahkan bulan Zulhijjah ya sekalipun tidak ada yang mengalahkan bulan Ramadan ini. Makanya karena bulan diturunkannya Al-Quran ya. Inilah maksudnya sikap yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia ya. Termasuk malam diturunkan Al-Quran sebaik-baik malam. Yang kedua, bulan diturunkannya sebaik-baik bulan juga, bulan Ramadan ya, yang akan kita hadapi ya. Sebentar malam ada yang bentar ini. Iya, Muhammadiyah sebentar malam. Muhammadiyah sebentar malam. Sebentar malam. Bisa lah, di sini juga kayaknya. Oh, salah di sini. Sebentar kita di sini. Saya ikut pemerintah. Ya. Jadi ya. Yokul. Bukan Yakul Pak. Yokul. Ikut harus pemerintah. Kalau negara ini tidak ikut pemerintah kacau ki. Pemerintah mana dulu? Nanti penjelasannya. Ada Ustaz penjelasannya. Pemerintah tidak satu sah. Yang mana? Sudah penjelasannya. Prabowo sama Jokowi. Ya. Sebentar kita. Sudah dengan Ustaz. Sudah bisa bertanya ada Ustaz. Lanjut dulu. Panas sebentar ini, panas ini. Ayat ini sudah jelas. Ya Allah surat 5 sering kita dengar di Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi Unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Betul. Ya. Jelas. Bulan diturunkannya Al-Quran itu sebagai bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga ya, jadi sudah malamnya ya. Ini bulannya. Sekarang tempat ya. Tempat diturunkannya Al-Quran itu adalah tempat termulia. Di mana diturunkan Al-Quran? Mekah. Ya. Berkali. Cocok. Mekah ya. Mekah atau Madinah? Mekah. Ada surat Madaniyah, ada surat Yang Makkiyah. dulu. Sudah juga tempat. Oh, ya tahu. Kau bukan
dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah. Adakah tempat yang lebih mulia selain dua tempat itu? Tidak ada. Jadi, biar di Nusrela. Bilang boleh Palestina. Palestina juga Termasuk boleh ya. Iya. Kota suci. Iya, suci. Tapi masih digalakkan oleh Mekah dan Madinah. Madinah. Ya. Di sana berkumpul orang-orang Islam untuk melaksanakan Tanahnya ibadah para haji dan umrah. Rasul. Tanahnya para Seandainya nabi. Indonesia ini tempat yang termulia, maka di sini orang semua umrah dan haji. Ya. Betul. Tapi cuma ada dua tempat yang ditunjuk oleh Allah di dunia ini. Tempat untuk melaksanakan haji dan umrah, berkumpul semua orang Islam melakukan ibadah, yaitu Mekah dan Madinah. Tidak ada tempat lain. Makanya kalau ada di bawah karai, Hai. sesat. Sesat. Ada orang haji di bawah karai, maka hati-hati. Ya. Itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada 1000 sholat di masjid lain. Ya. Itu adalah keutamaannya. Kalau kita umrah ya, sama haji, itu adalah keutamaannya. Nawawi. Satu kali kita sholat di sana, kalau kita digaji rata sama dengan 1000 orang yang sholat. Ya. Artinya pahalanya orang yang sholat di sini, ya, satu kali, 1000 kali di sini, Buat satu kali kemudian sana. satu kali kita di sana. Masya Allah. Gila, saya tersuka di situ. Mana pahalanya? Ada, tidak pulang lapar pakai mau Makanya tidur orang-orang yang pulang. pernah ke sana itu selalu mendapatkan orang yang artinya setiap hari, setiap malam sholat terus ya. Orang yang umrah di sana. Berapa kali dia kali? Tapi kebanyakan jamaah kita Gratis dari semua sini karena atau mereka penyulutan lakukan jadi. Masya Allah. kalau bawa ke HP, jadi Menangis gitu iya. waktu sana. Maka Pernah ada menangis? yang Menangis pertama kali. Indonesia itu kalau Tidak. ke sini ya. Bisa. Masyarakat banyak yang ya kan. Mereka tidak beribadah, ya. Mereka kebanyakan selfie. Oke, itu kita masuk ke sudah haji. Nah, apa itu maksudnya mau ria atau bagaimana? Ya. Jangan Kita banyak harta. berprasangka baik Kan saja ya. lama dihisap itu kalau banyak harta. Mereka ini melihatkan juga bahwasanya Haji. ini bisa juga naik haji atau umrah ya. Dan dari sana saya Kita juga. berprasangka baik juga ya. Nama editan. Ya, ya. Jadi harus memperbanyak ibadah di sana termasuk di Masjid Nabawi. Rasulullah menyebutkan ya, lebih utama dari pada 1000 sholat di masjid lain. Yang artinya ketika kita di situ sholat 1 kali maka kalau di sini seperti 1000 kali pakai sholat seimbang dengan pahala yang dalam 1 kali pakai sholat ya. Makanya kalau kita punya kemampuan kita usahakan supaya kita bisa umrah atau haji. Ada itu yang naik sepeda. Hah? Ada yang naik sepeda juga, toh 2 orang. Istatoa ilaihi sabil. Kalau Anda mempunyai kemampuan silakan ya. Dengan catatan kemampuan di sini keluarga ditinggalkan juga. Artinya punya bahan untuk Dimakan. makanya artinya tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai kita ke sana umroh haji sementara keluarga kita Kelaparan. di belakang. Tidak boleh. Mungkin Ini sama tetangga. Iya. Sesuai dari sabilan bukan itu ya. Nanti keluarga yang ditinggalkan juga harus punya kelaparan maksudnya seperti itu ya. Ya. Doa tidak bisa ya. Jadi sholat di Masjidil Haram bisa dijelaskan lagi lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lain ya. Masya Allah. Masjidil Haram itu ya. Kalau Masjid Nabawi disebut oleh Rasulullah lebih utama dari 1000 orang yang sholat di masjid. Masjid Al-Aqsa ya Ustaz. Kalau Masjidil Haram ya kayak itu lebih besar lagi 100.000 10 kali lipat ya. Kalau Masjid Al-Aqsa Ustaz. So, ada di sini. Ada. Palestina juga. Nanti kita jelaskan dulu ya. Tapi ada juga. Ada juga kemuliaannya orang sholat itu ya. Di Aqsa Palestina ya. Ya, nanti kita cari dalil. Siap Ustaz. Iya, itu yang ketiga ya. Tempat Di Kuba saja, di Madinah tuh di Kuba. Sejuk. Ya, padahal kalau kan Nabi yang turun padanya Al-Quran merupakan Nabi termulia. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW. Muhammad Ramli Ya. Saleh. Jadi meskipun Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, ya, kekasih Allah. Muhammad Ya. Rasulullah. Khalilullah itu Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, ya, dia kekasih Allah, tetapi belum bisa mengalahkan yang namanya Nabi kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaannya coba kita kalau kita tadabburi Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama Rasulullah, memanggil nama Rasulullah, tidak ada. Ya,
saking mulianya. Tapi dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya wahai nabi, wahai rasul, ya, untuk memuliakan beliau. Tidak pernah Rasulullah dipanggil dalam Al-Quran wahai Muhammad, tidak ada. Tapi nabi-nabi yang lain ya Ibrahim, ya Nuh, Ya Musa. ya Hud, ya Musa, ya dan lain-lain sebagainya ya, nabi-nabi yang lain dipanggil langsung namanya oleh Allah. Tetapi Muhammad tidak pernah ada kecuali untuk dijelaskan namanya ya, maka disebutkan di situ namanya Muhammad, tapi tidak dipanggil oleh Allah ya, seperti di surah Al-Imran Muhammadar Rasulullah ya, katakan di surah Al-Imran di situ Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah ya, itu dijelaskan oleh Allah bahwasanya beliau adalah Rasul, maka disebutkan namanya oleh Allah, tapi tidak dipanggil ya dalam Quran, tidak ada ayat yang tidak ada ayat ditemukan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memanggil Rasulullah dengan namanya ya Muhammad ya, tidak ada. Tetapi panggilan yang mulia ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul ya, wahai nabi, wahai rasul, seperti yang ada di surah At-Tahrim ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya, wahai nabi ya, mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia disebutkan namanya wahai Muhammad. Beda dengan kita ya. Misalkan saya panggil baik Isma. Ya. Ya. Hai Isma. Ya Yusman. Salman, Salman. Kalau saya itu termasuk istilahnya apa itu? Ini Allah ya, karena dia memang Allah dalam Al-Quran ya. Ya Allah. Dia memanggil siapa saja. Dia punya berkuasa ya. Hanya ketika dia memanggil ya Ibrahim ya, maka wajar karena dia memang sang pencipta ya. Ada memang sifat kesombongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimiliki oleh manusia ya. Allah bisa sombong, tidak masalah ya, karena dia memang sang pencipta, sang penguasa. Menjadi masalah itu kalau yang diciptakan menjadi sombong ya. Kalau pencipta tidak masalah, seperti Allah Subhanahu wa taala ya. Kira-kira yang didengar itu kalau saya panggil ya Umar ya Wapun pasti dibilang deh ada seperti itu. Tapi Rasulullah tidak pernah dipanggil seperti itu oleh Allah. Saking mulianya dipanggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi ya, ya ayyuhan rasul, wahai rasul ya. Itu adalah salah satu bentuk kemuliaan Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah ini adalah keturunan nasabnya yang paling mulia di atas bumi. Rasulullah ya. Di sini ada dalilnya bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah atau keturunan Ismail ya, karena Rasulullah adalah keturunan Ismail. Nabi ya. Ismail. Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah ya. Jadi Quraisy ini adalah suku ternama pada waktu itu ya. Sementara Quraisy ini adalah keturunan Kinanah. Keturunan Kinanah ini adalah keturunan termulia dari Ismail. Makanya ini adalah keturunan Ismail adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan yang paling mulia ya. Ya Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim ya. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk kemuliaan Rasulullah ya. Artinya di sini dalam bahkan Ibnu Qayyim di sini berkata ya bahwasanya beliau adalah Rasulullah ini adalah penduduk bumi yang paling baik nasabnya secara mutlak ya. Artinya nasabnya itu yang paling bagus semua ya. Orang-orang yang artinya orang tua ini terdahulunya Rasulullah adalah orang-orang terbaik ya, termasuk ya Abu Thalib ya. Semua itu dulu adalah keturunan Abu Thalib ya. Thalib ini adalah keturunan paling berpengaruh di Mekah ya, di Madinah waktu itu ya. Maka semulia-mulia kaum adalah kaum Rasulullah, kata Ibnu Qayyim ya. Semulia-mulia kabilah adalah kabilah beliau ya. Termasuk kita ini umatnya ya. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Ada nanti penjelasannya di sini ya. Kita juga ini termasuk umat yang Terbaik. paling mulia, paling terbaik di antara umat-umat yang lain. Itu keistimewaan kita ya. Nanti kita akan jelaskan di belakang apa itu kemuliaan kita ya sebagai umat Rasulullah. Jadi sampai di sini dulu Nabi yang turun padanya yang merupakan Nabi yang paling mulia. Nanti ada juga malaikat yang membawa Al-Quran ini adalah malaikat yang paling mulia. Siapa namanya lagi? Malaikat Jibril. Ya. Jadi apapun maksudnya di sini
siapa yang berhubungan dengan orang ini pasti mereka paling mulia, ya. Ya, dan nanti di belakang ada lagi penjelasannya dari wilayah yang atas tadi ya, dari tempatnya, malamnya, nanti ada lagi orang-orangnya yang mulia yang dengan kurangnya seperti itu. Ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasan kita. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mungkin sudah masuk Ramadan ya.